Yang terhormat Majelis Adjudikator, rekan-rekan pemerintah, dan hadirin sekalian. Bayangkan seorang anak duduk di kelas, matanya menatap laptop, tangannya menulis program sederhana untuk membuat game atau aplikasi sosial. Ia mencoba memahami cara kerja AI, membuat robot mini, atau meneliti solusi untuk polusi di lingkungannya. Sekarang, bayangkan jika sistem pendidikan memaksanya hanya untuk menghafal buku, mengikuti aturan kaku tanpa ruang untuk eksperimen atau kreativitas. Itulah model klasik. Sistem yang mengekang rasa ingin tahu, membuat anak takut gagal, dan menutup pintu bagi inovasi. Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Muhammad Askabi Ridho Nuril Amin untuk menentang mosi tersebut. Kami dari pihak oposisi menolak mosi ini. Anak-anak masa kini tidak hanya butuh pengetahuan, mereka butuh pengalaman nyata, coding, membuat konten digital, edukatif, riset ilmiah mini, eksperimen sosial melalui project-based learning. Semua hal yang memberikan mereka keterampilan relevan untuk abad 21. Model progresif memberikan anak-anak ruang untuk bertanya, mencoba, gagal, dan bangkit lagi. Ini bukan hanya soal ilmu, tapi soal kehidupan mereka, mimpi mereka, dan masa depan dunia kita. Karena itu, tim oposisi menegaskan, mosi ini harus ditolak. Ada berapa alasan kenapa mosi ini harus ditolak? Yang pertama, argumen filosofis, pendidikan yang harus relevan dengan zaman. Model klasik memang punya keunggulan dalam menekankan hafalan, disiplin, dan struktur. Tapi itu lebih cocok untuk era zaman yang stabil dan penuh keteraturan. Zaman sekarang ditandai dengan perubahan cepat, teknologi, informasi, dan tantangan sosial. Model progresif lebih fleksibel karena mendorong siswa berpikir kritis, beradaptasi, dan kreatif. Kalau kita kunci anak hanya pada hafalan dengan teks klasik, kita khawatir mereka akan kesulitan menghadapi dunia nyata yang jauh dan lebih kompleks. Yang kedua, argumen praktis yang dibutuhkan untuk keterampilan abad 21. Hari ini keterampilan yang dicari bukan hanya pengetahuan akademis, tapi juga problem solving, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pendidikan progresif justru memberi ruang untuk itu, diskusi, proyek, riset mandiri. Kalau kita kembali ke model klasik, anak-anak bisa jadi pintar teori, tapi kurang mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Yang ketiga, argumen sosial. Pendidikan harus inklusif dan intelektual. Model klasik cenderung seragam. Semua siswa dipaksa mengikuti kurikulum kaku yang sama, tanpa memperhatikan latar belakang, minat atau gaya belajar masing-masing. Sementara model progresif lebih menghargai keberagaman murid, memberi ruang untuk potensi unik tiap anak, dan membuat mereka merasa pendidikan itu relevan dengan hidup mereka. Yang keempat, argumen penyeimbang, bukan menolak klasik, tapi memadukan. Pihak pemerintah pro biasanya akan bilang kalau klasik itu membuat dasar pengetahuan lebih kuat. Kita tidak menolak hal itu, tapi masalahnya, kalau hanya mengandalkan klasik, pendidikan jadi terlalu sempit. Model progresif tidak mengabaikan ilmu dasar, hanya cara penyampaiannya yang lebih intelektual dan ramah anak. Jadi, solusi sederhananya bukan pilih klasik atau progresif, tapi bagaimana progresif bisa mengadopsi nilai positif dari klasik tanpa membelenggu siswa. Yang terhormat Majelis Adjudikator dan hadirin sekalian, mari kita jujur. Anak-anak kita adalah generasi pembuat tren, inovator, dan kreator masa depan. Mereka membuat konten edukatif di TikTok, mengembangkan AI, meneliti energi terbarukan untuk sekolah mereka, dan membangun komunitas daring untuk aksi sosial. Kalau pendidikan kita tetap kuno, kaku, dan mengandalkan hafalan saja, apakah kita mau menutup potensi mereka? Apakah kita mau membuat mereka takut salah dan gagal untuk bangkit lagi? Model progresif memberikan kebebasan berpikir, keberanian berinovasi, dan ruang untuk belajar untuk minat masing-masing. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Model progresif itu lebih memberikan kebebasan untuk siswa. Hadirin sekalian, mari kita pilih masa depan yang relevan, kreatif, dan penuh harapan. Mari kita pilih pendidikan yang membentuk generasi yang siap menghadapi dunia nyata, bukan hanya penghafal buku teks. Karena itu, tim oposisi menegaskan mosi ini harus ditolak. Terima kasih.